Hai Miss Oki, perkenalkan nama saya Zakaria Pragusma dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa refleksi saya pada subbab yang ada pada pelajaran CB keagamaan. Nah, tiga subbab yang saya ambil yaitu adalah yang pertama mengenai conscience atau hati nurani, yang kedua mengenai tolerance atau toleransi, dan yang ketiga mengenai environment atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin sebelum kita masuk ke refleksi mengenai sebab tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan Miss Oki, nama saya adalah Zakaria Bilang Pragusma dengan NIM 2502040612 dari major atau jurusan Computer Science Online Undergraduate. Mungkin sekarang setelah mengenal saya siapa, kita bisa masuk kepada subbab yang pertama, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai conscience as the basics for ethical review atau hati nurani sebagai basic dari evaluasi dari sikap etis kita. Nah, mungkin yang pertama sebelum kita masuk ke refleksinya, awal kita jelaskan lebih dahulu mengenai apa itu conscience atau apa itu hati nurani. Hati nurani adalah bagian dari jiwa manusia yang menentukan apakah tindakan yang kita ambil itu sesuai atau tidak dengan value yang kita miliki. Nah, sesuai dengan namanya value, maka bisa dibilang hati nurani ini bersifat personal, di mana apa yang menurut saya benar atau menurut hati nurani saya benar, belum tentu menurut hati nurani orang lain itu juga benar. Nah, hal ini sangat berpegang teguh dengan value yang kita miliki. Sebelum saya mengenai mengenai teori dari conscience dari cewek agama, saya selalu beranggapan bahwa hati nurani ya udah hati nurani. Semua orang itu pasti memiliki hati nurani sama. Semua orang mungkin memiliki standar dari sikap yang sesuai dengan hati nurani mereka yang sama dengan saya. Baru disinilah saya tahu bahwa oh, ternyata hati nurani itu bisa personal. Jika seseorang memang dari awalnya tidak memiliki personal value yang bagus, bisa dibilang hati nurani dari seseorang itu adalah mati. Atau semua tindakan yang mereka lakukan pasti menurut mereka benar. Padahal tidak semua tindakan itu bersifat benar atau sesuai dengan hati nurani kita. Nah, hati nurani itu selalu akan memberikan efek seperti bahagia ketika kita memberikan suatu hal atau melakukan suatu hal yang sesuai dengan hati nurani kita atau value kita. Sebaliknya, dia juga akan memberikan efek jera atau efek sedih dan gelisah ketika kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Hati nurani ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita, kita selalu dilihatkan atau ditujukan terhadap beragam pilihan yang ada. Atau kalau kata pepatah sih, hidup kita hari ini adalah hasil dari pilihan yang kita ambil di hari kemarin. Nah, dalam pemilihan suatu pilihan hidup, tidak selamanya kita hanya menggunakan logika. Terkadang kita juga harus menggunakan hati nurani untuk mendapatkan pilihan yang paling tepat. Karena jika kita hanya menggunakan logika, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berdasarkan value, itu adalah value terbaik. Namun belum tentu secara nurani adalah hal yang terbaik. Jadi suatu keputusan belum tentu sepenuhnya benar. Suatu keputusan mungkin benar, tapi belum tentu ia adalah keputusan yang tepat. Nah, secara kasarnya bisa dibilang seperti itu. Mungkin kita next ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya saya akan membahas mengenai tolerance and interreligious cooperation for world peace atau toleransi dan kerjasama antar agama untuk kedamaian dunia. Mungkin sebelum kita masuk lagi ke refleksinya, kita bahas lebih dahulu apa itu toleransi. Toleransi adalah sifat saling menghargai antar orang. Sedangkan kalau di konteks ini, antar umat beragama berarti sifat toleransi atau sifat saling menghargai antar satu individual dengan individual lain tanpa memperdulikan agama, suku, dan juga ras dari orang tersebut. Jadi aku nggak peduli kamu dari mana, aku nggak peduli kamu memeluk agama apa, kamu adalah temanku, kamu adalah saudaraku, aku membantu kamu membantu aku menghargai kamu menghargai aku. Nah, itu adalah hal yang disebut dengan sifat toleransi. Nah, refleksi yang saya dapat di sini sebenarnya cukup banyak karena sebenarnya mungkin cerita sedikit mengenai background saya. Saya sendiri dilahirkan dari keluarga yang cukup toleran karena bapak saya beragama Katolik dan ibu saya beragama Muslim. Jadi selama kurang lebih 15 tahun pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, saya berada di lingkungan yang sangat amat heterogen, di mana saya beragama Muslim, namun saya disekolahkan di sekolah Katolik. Jadi bisa dibilang teman-teman saya majority adalah orang-orang yang sangat berbeda dari saya, baik dari agama dan juga ras. Namun apakah ini membuat saya dikucilkan? Tidak. Justru di tempat inilah saya belajar banyak hal mengenai toleransi antar umat beragama.
Meskipun mereka berbeda dengan saya, namun kita saling menerima dan juga saling belajar mengenai perbedaan yang ada satu sama lain. Seperti contohnya ketika saya bulan puasa nih, ini contoh paling mudah aja. Ketika bulan puasa, ketika mereka ingin makan di jam istirahat, mereka pasti memilih untuk makan di luar kelas, sehingga saya tidak perlu melihat mereka makan. Dan juga ketika mereka beribadah, saya sering sekali membantu mereka untuk merapikan kursi di gereja, menyiapkan persembahan, agar ibadah mereka dapat berjalan dengan lancar. Oke, next, kita ke bab 3, yaitu mengenai caring for the environment. Nah, ada satu kata yang saya paling suka nih, yaitu alam adalah kanvas Tuhan yang penuh warna. Maksudnya apa? Tuhan tuh menciptakan alam dengan berbagai keindahannya dan juga alam sudah memberikan kita banyak hal. Baik dari contoh yang paling kelihatan ya oksigen atau let's say kayu kita bisa gunakan untuk membuat bangunan, air yang paling penting dalam kehidupan kita karena tanpa ada air kita bisa melakukan apa-apa. Di masa ini, kita dihadapkan dengan isu global yaitu mengenai global warming atau pemanasan global. Di mana kalau saya lihat sejauh ini, kebanyakan manusia itu tidak mempedulikan kembali mengenai alam. Mereka beranggapan, oh ya ini Tuhan menciptakan buat aku, ya udah serah aku mau kayak gimana. Jadi mereka mengeksploitasi keindahan alam yang sudah ada tanpa memikirkan kembali bagaimana cara untuk memperbaiki alam tersebut. Mereka hanya memikirkan mengenai apa yang terbaik untuk mereka, tanpa memikirkan kembali mengenai apa yang terbaik untuk alam. Karena alam sudah memberikan banyak hal kepada kita, maka sudah sepantasnya kita juga memberikan rasa baik dan juga kebaikan mereka dikembalikan kepada mereka untuk alam. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Miss Oki telah untuk pembelajarannya selama 1 semester. Terima kasih dan sampai jumpa.